Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Tetap semangat ya, walau kita belajar dari rumah dan belajar jarak jauh. Selalu berusaha untuk menjadi generasi cerdas. Anak-anak, mohon ya untuk selalu menjaga kesehatannya. Istirahat yang cukup, tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi, dan yang paling penting, ikuti protokol kesehatan. Selalu cuci tangan dengan sabun, gunakan masker ketika keluar rumah, dan yang paling penting, jauhi pusat keramaian. Stay at home. Oke anak-anak, seperti biasa, sebelum kita belajar, kita selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan kita mudah untuk menyerap ilmu tersebut. Nah, silakan pause dulu video ini dan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Nah, berdoa dimulai. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar pada kelas 4, tema 1, subtema 1, PB1, mengenai bunyi. Nah, bunyi itu apa sih? Apa ya? Nah, mari kita simak. Bunyi. Bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi itu disebut dengan sumber bunyi. Apa aja ya yang bisa menjadi sumber bunyi? Nah, ini contohnya. Alat-alat musik, termasuk musik tradisional, merupakan sumber bunyi. Contohnya ada angklung, salua, kecapi, gendang, serta tifa. Bagaimana bisa menghasilkan bunyi alat musik tersebut? Mari kita review satu persatu. Check it out! Nah, yang pertama ada angklung. Nah, apabila angklung ini kita goyangkan, maka akan terjadi getaran. Getaran tersebutlah yang akan menghasilkan bunyi. Selanjutnya, geser. Nah, yang kedua ada saluang. Saluang biasanya dimain dengan cara ditiup. Nah, dari tiupan ini akan menghasilkan getaran pada lubangnya. Getaran tersebut akan menghasilkan bunyi. Lanjut, alat musik yang ketiga adalah kecapi. Nah, kecapi ini dimainkan dengan cara dipetik. Getaran pada dawai kecapi akan menghasilkan bunyi. Lanjut, alat musik berikutnya ada ada gendang. Nah, gendang dimainkan dengan cara dipukul. Getaran pada kulit yang dipukul akan menghasilkan bunyi. Nah, alat musik berikutnya adalah tifa. Nah, tifa ini cara memainkannya sama dengan gendang dengan cara dipukul. Nah, ketika tifa dipukul, maka kulit yang ada pada tifa akan menghasilkan getaran dan getaran tersebut akan menghasilkan bunyi. Nah, udah tahu kan sumber-sumber bunyi? Sekarang gimana sih bunyi itu dapat kita dengar? Gimana ya? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu kita jawab pertanyaan yang akan muncul. Nah, yang pertama, bagaimana kita bisa mendengar seseorang itu berbicara? Nah, kita dapat mendengar seseorang itu bicara karena bunyi itu dapat merambat melalui udara.
Nah, hal ini membuktikan bahwa bunyi itu dapat merambat melalui benda gas. Yang kedua, bagaimana suara dapat didengar melalui telewicara? Nah, ini adalah contohnya telewicara seperti kaleng yang dihubungkan dengan tali dan kita berbicara melalui kaleng tersebut. Nah, bunyi pada telewicara dapat didengar karena bunyi tersebut merambat melalui tali yang dikaitkan. Hal ini membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda padat. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana suara lumba-lumba dapat didengar oleh perenang? Nah, suara lumba-lumba itu dapat didengar karena bunyi suara lumba-lumba tadi merambat melalui air. Nah, hal ini membuktikan bahwa bunyi juga dapat merambat pada benda cair. Nah, kira-kira di luar angkasa atau ruang hampa udara dapat nggak sih bunyi itu terdengar? Ternyata, bunyi tidak dapat didengar di luar angkasa. Hal ini karena bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa udara. Oke anak-anak, nah segitulah pelajaran kita hari ini. Nah, kesimpulannya, yang pertama, bunyi itu berasal dari benda-benda yang bergetar. Kedua, bunyi dapat merambat melalui benda padat, gas, dan cair. Dan yang terakhir, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa udara. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah pahamkah? Jika kalian sudah paham, silahkan melakukan latihan yang ada pada buku tema halaman 12 untuk memantapkan lagi materi yang telah didapatkan hari ini. Nah, sekian dulu ya anak-anak pelajaran kita. Tetap semangat, tetap menjadi generasi cerdas, dan kita bertemu lagi dalam pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.